Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ramadan dari kelas reguler manajemen B. Di sini saya membuat video ini bermaksud untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2 di semester 4. Dan di sini terdapat 3 perintah tugas. Itu yang pertama, tugas mengenai sistem informasi manajemen juga sistem informasi akuntansi. Dan di sini telah diterapkan beberapa link untuk mencari referensi, dan di sini saya menggunakan Google Cendekia sebagai bahan untuk mencari referensi mengenai sistem informasi manajemen juga sistem informasi akuntansi. Di sini saya mengetikkan tentang sistem informasi manajemen, dan dapat kita lihat banyak informasi tentang sistem informasi manajemen dari beberapa orang, beberapa jurnal orang, juga buku. Dan di sini saya menggunakan atau menjadikan referensi tentang sistem informasi manajemen dari Acai Sudirman. Ya, baik. Di sini saya menggunakan buku tentang sistem informasi manajemen dari karangan Acai Sudirman. Dan di sini terlihat banyak informasi tentang sistem informasi manajemen yang mungkin bisa saya jadikan referensi sebagai tugas komputer bisnis 2. Scroll ke bawah dan masih banyak. Ya, begitupun tentang sistem informasi akuntansi, saya juga menggunakan Google Cendekia sebagai bahan referensi mencari informasi atau mencari referensi tentang sistem informasi akuntansi. Ya, di sini saya menggunakan salah satu jurnal atau buku, dan di sini saya menggunakan buku tentang sistem informasi akuntansi karangan Atyanto Mahatmyo. Juga begitupun sama dengan sistem informasi manajemen, banyak referensi-referensi yang bisa saya manfaatkan untuk memenuhi tugas mengenai sistem informasi akuntansi juga sistem informasi manajemen. Ya, baik, lanjut untuk tugas nomor 11 tentang penjelasan tentang saham. Poin pertama, saham itu apa? Poin kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan, laporan keuangan, juga seterusnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah artikel tentang apa sih itu saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Ada juga yang saya ketahui adalah suatu perusahaan yang dibentuk dari beberapa orang, dari sekelompok orang, dengan setiap orangnya melakukan investasi sebagai saham perusahaan. Jadi ketika tutup buku, perusahaan tersebut membagikan sahamnya ke tiap orang yang membuat perusahaan tersebut dengan kelompok. Yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Mekanisme perdagangan saham. Ya, dapat kita lihat di scroll. Di sini juga saya menyertakan bagan. Ya, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar reguler. Waktu penyelesaian transaksi
hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa T+2 pasar tunai. Hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Dan di sini kita lihat poin dari poin tugas yang diberikan pada nomor 11 saya sudah rangkum dan sudah dijadikan sebuah artikel untuk memenuhi tugas komputer bisnis. Ya, mungkin cukup sekian. Saya di sini ditugaskan untuk menginstal 3 aplikasi trading saham. Dan di sini saya akan menginstal aplikasi yang pertama yaitu RTI Bisnis. Dan untuk aplikasi yang kedua mungkin menunggu aplikasi pertama dulu selesai dan mungkin saya memasukkannya ke antrean. Yang kedua aplikasinya namanya yaitu Stockbit. Nah, udah tampil. Dan di sini saya akan langsung menginstalnya. Dan terakhir, aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi NeoHot. Sama juga diinstal. Dan untuk penginstalannya mungkin saya skip videonya dan dilanjut untuk video registrasi atau login aplikasinya. Ya, baik, untuk ketiga aplikasi tersebut saya sudah download dan untuk itu saya akan membuka dulu aplikasi RTI Bisnis. Di sini terlihat tampilannya trading kurva-kurva saham dan di sini saya ditugaskan untuk login dan daftar terlebih dahulu. Untuk pengisian email dituliskan email kita masing-masing. Ya, di sini saya sudah memasukkan data registrasinya, lalu tekan registrasi. Oh, di checklist registrasi. Yes. Kita diperintahkan untuk melihat verifikasi yang masuk ke email dalam jangka waktu 5 hari. Dan ya, di sini sudah kita terima verifikasi dan untuk itu kita langsung mengklik link yang telah diberikan aplikasi tersebut. Ya, dapat dilihat registrasi selesai dan sukses. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi RTI, login.
masukkan email yang tadi kita daftarkan dan masukkan yang tadi sudah kita atur. Ya, setelah kita masukkan email dan passwordnya, kita coba login. Dan ya, profil kita terdaftar di aplikasi tersebut. Begitupun aplikasi lainnya juga daftar seperti yang pertama kita buat dengan meregistrasi terlebih dahulu dan memasukkan data diri untuk bisa terdaftar di aplikasi tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.